kita segera melantunkan puja bakti yang kita awali Cing Suedang. Om Ram Om Swa Nama Sadanam Samyaka Bodhikotinan kita Om Jarawat Undi Swa Om Bur Om Mani Pe Mi Hom. Om Ram Om Swa Nama Sadanam Samyaka Bodhikotinan kita Om Jarawat Undi Swa Om Bur Om Mani Pe Mi Hom. Om Ram Om Swa Nama Satanam Samyak Sampodi Kodinam Cita Om Jarawatra Kundi Swa Om Bur Om Mani Pe Mi Hom. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sang Buddhassa. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattva. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattva. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattva. Yang Jina Sya Penasai Sana Jenai Singkong Pada Liren Kenai Pusa Kuang Jenye Xiao
南无耶南无僧伽耶南无观自在菩萨摩诃萨埵比心者难自高就揭拉瓦帝真罗摩尼摩诃波罗蜜噜噜噜毗舍迦娑那揭利沙耶嗡波萨嗡波达摩真罗摩尼娑那嗡阿巴拉多达米嗡南无萨曼多摩多南阿巴拉米嗡多舍萨那南甘子那嗡揭揭释吽吽如哇啦如哇啦波啦如哇啦波啦如哇啦提舍达提舍舍舍利舍舍利三波扎三波扎三地将舍利萨瓦乌南无布多耶南无大摩耶南无僧伽耶嗡悉地噜噜悉噜噜揭利波揭利波悉达波罗利萨瓦乌提娑毗娑悉地多地利悉诸地我听人赞大尊地为智慧界家无南无萨婆萨弥萨普多悉地南丹大嗡九利尊地萨摩南无波嘎瓦帝阿巴拉米达毗亚那苏毗尼舍吉那thế thoa la đà耶đa toa cô đà耶a la ho ti san ya san cô đà耶đa ni耶đa ông sa di ta san sơ sơ vi va yi su na na la ma ti cô cô sa ma u cô ti sa ma wa ti su ni ma la ye wa li sa o na mo bo che wa ni vi sa sơ di vi lo li bo la mo la sơ ye tham pa che do ye a la mo ti san ya san mo do ye gan zi na o mi sa sơ vi sa sơ vi sa sư sa mo che di sa o an ma mi ma mi o ma ka ni ya na chi lu te ma ka zi zi se na vi ta li tu sa wa ol ka vu li si ta na vu lo na vu li don le ma na mo lo di so la ye sa o li po ti chu di do ni o la ti vi ni ti mo che ti chen di sa vô nam mô a di đà phật ye đô đa che tô ye đô ye đô ni tô bồ pi a ni tô sin ta bồ pi a ni tô bi cha lan ti a ni tô bi cha lan tô che che na sin tô cha li sa vô nam mô bụt đô nam mô sân kê nam mô sơ li mô đi ni ye na mô li mô đồ na che sa ma đô ta sơ ni mô pi hô lô che ti sa ma đô pi ni che ti mô cha ni ye mô ni mô la mô sa ni wa ni la sa ma đô che mô ni ti wo ni na a ni na ta mô ti mô mi cô pi ti mô mi la ti lô mô sân chi ti si sân chi ti sa man a đô bô lô ni bô re bô lô mi đô xin kim quan trai bù sa xin san bô re bô lô mi đô sư trai bù yin che cùng đô y che cu sơ li chư sa y công bù y sơ sơ chư sư công chư sơ sơ 相信舍利无
身，以无色身相为主啊，无眼见，知无意色界，无明亦无明尽来之，无老死亦无老死尽，无苦尽灭道无亦无得亦无所得，故菩提萨埵波罗蜜多故心无挂碍，无挂碍故永不远离颠倒梦想，究竟涅槃三世诸波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提故知波罗蜜多是大人就是大名就是无上就是无等等就能就一切故真就即故说波罗蜜多就即说就揭谛波罗僧揭谛波提萨埵。南无小大愿所药师佛，南无小大愿所药师佛，南无小大愿所药师佛，南无小大愿所药师佛，南无小大愿所药师佛，南无小大愿所药师佛，南无小大愿所
mani padme ho nam mô quy luận thiên tha thi xiang om mani padme ho nam mô quy luận thiên bổn yên hoàng om mani padme ho nam mô quy sư chư有悉听光王公om mani padme ho nam mô quy độ bao如来om mani padme ho nam mô quy Pa Li Hoàng Thi sở thiên chư chi Nam lai quả niên quả sản xin an bài chúc Phật phải tạo tiền đi Phật phải tạo duyên vô chân sinh chi chúng ta用最无自力，人生在世途有随生随养随成之。空求水光来忏悔，消灾破难是罪力，更新百无有念
Freddy. Pada Romo Freddy dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Romo, Ramani, salam hormat saya untuk para sepuh dan pengurus kumpulan Buddha Dhamma Sangha Lotus dan rekan-rekan pengurus Walubi Jatim. Dan terima kasih pada Pak Adi Slamet yang telah memberikan kesempatan pada saya malam hari ini untuk sharing tentang meditasi, bagaimana saya mengenal meditasi dan manfaat yang saya dapat dari meditasi. Nama saya Freddy, Bapak Ibu, dan saya dulu adalah praktisi Katolik ya, saya agama Katolik dulu. Jadi di tahun 2008 itu cerita saya mengenal meditasi itu saya akan cerita singkat, sharing di sini. Di tahun 2008 itu saya masih kerja di Jakarta. Singkat cerita, saya mendapat kabar dari orang tua saya bahwa perekonomian di Surabaya itu keluarga saya lagi terpuruk, di mana saya mendapat kabar bahwa aset keluarga kami, keluarga saya itu akan segera disita bank yang kita diberi waktu 1 tahun untuk menjual aset itu. Di sini saya memulai, kenapa saya memulai? Karena memang dari sini awal saya mengenal meditasi. Singkat cerita, di tahun 2008 tentunya saya pulang ke Surabaya. Setelah pulang ke Surabaya, tentunya dengan saya yang sudah berkeluarga harus mencari pekerjaan baru di Surabaya. Berjalannya waktu di tahun 2009 itu mama saya ngajak gitu ke seorang guamia gitu ya, yang paranormal lah, yang rekomendasi dari teman mama saya untuk tanya-tanya problem dan solusi untuk keluarga kita. Ya, kita menemui seorang yang direkomendasikan oleh teman mama saya. Sampai di sana kita bertanya-tanya tentang problem di keluarga kami ya. Kita tanya ke paranormal, ke guamia gitu. Kemudian di akhir acara konsultasi tersebut, beliau ini yang bisa guamia, bisa melihat dengan sixth sense itu tanya ke saya, Bapak kenapa nggak meditasi? Wah, itu pertanyaan yang apa ya, saya Katolik kan waktu itu ya. Saya tanya balik, meditasi apa? Meditasi apa dan metode meditasi seperti apa? Saya belum pernah meditasi di ajaran saya. Nah, beliau ini yang akhirnya menjadi teman dan guru awal saya untuk belajar meditasi itu bilang pada saya juga Kristen gitu. Ini terus saya karena merasa satu background yang sama, saya tertarik. Oh ya udah, saya mau belajar meditasi. Terus beliau bilang kalau mau belajar meditasi itu di kelas saya besok minggu depan ada di Istana Relik. Istana Relik waktu itu ada di Gus Gate, cuman sekarang mungkin udah tutup, saya nggak tahu pindah kemana. Tapi awal saya belajar meditasi itu di Istana Relik dengan beliau. Di situ awal belajar meditasi ternyata saya sudah diajarkan oleh beliau ini meditasi samatha. Meditasi samatha itu dengan objek anapanasati, yaitu objek perhatian dan pada keluar masuknya nafas pada hidung kita atau kembang kempisnya perut atau pada diafragma kita. Pada hari pertama itu saya diajarkan oleh beliau ini merasakan memang tenang waktu belajar meditasi. Setelah selesai 15 menit waktu itu latihannya. Waktu setelah meditasi tanya sesinya bagaimana, apa yang
semacam sensasi yang kamu rasakan dengan latihan ini. Kemudian saya bilang, ya saya bisa tenang ya gitu. Saya juga waktu itu menjadi suatu pengalaman yang menarik loh. Kok cuma perhatian pada nafas ini kok bisa tenang diri saya ini. Yang tentunya pada waktu itu kenapa saya merasa excited dengan meditasi ini, karena memang pergejolakan batin dan pikiran saya dengan permasalahan ekonomi saya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau yang saya ingat lagi itu yang saya alami luar biasa, stres, depresi pasti kan. Tapi dengan latihan ini kok saya tenang gitu. Kemudian setelah kelas meditasi tersebut sampai rumah, karena saya merasa cocok, saya lanjut latihan itu di rumah. Saya lanjut latihan, kemudian saya waktu tidur pada hari itu juga saya mimpi. Saya mimpi bahwa diri saya ini diguyur oleh air terjun ya. Dalam mimpi itu yang membuat tubuh saya bukan tubuh seperti ini. Tubuh saya di dalam mimpi itu adalah tubuh yang transparan. Dalam mimpi itu saya merasakan kesegaran batin, diri saya itu kayak segar gitu. Nah kemudian karena mimpi ini sangat unik, saya terbangun dari mimpi saya dan saya duduk, saya berpikir sejenak dan ada intuisi atau kata hati dalam hati saya ini yang mengatakan bahwa ini adalah metode yang benar. Ini kayak sepertinya harus saya latih terus. Dengan mimpi itu saya yakin bahwa ini adalah metode yang bisa membantu saya untuk berpikir lebih tenang dan jernih untuk menjalani kehidupan saya yang penuh problema. Dan waktu itu bisa dibilang saya sangat singkat ya, dalam waktu yang sangat singkat saya menjadi tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggung keluarga dengan modal nol ya. Saya mengandalkan hasil kepercayaan yang saya bina waktu dulu kerja di Jakarta. Berjalannya dengan latihan meditasi ini, kehidupan saya bukan langsung baik gitu. Ya tentunya banyak problema makin besar dan tentunya juga banyak pertolongan yang datang juga. Jadi pengalaman dengan meditasi ini, saya bisa melihat suatu permasalahan itu dengan baik ya. Jadi meditasi ini bagi saya adalah suatu praktik kognitif. Kognitif itu adalah latihan kesadaran yang berkesinambungan untuk mengikis rasa saya, kemarahan, kegalauan saya pada waktu itu, dan juga adalah suatu praktek yang mampu membuat saya menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu peristiwa itu lebih baik dan lebih bijak. Nah, dengan perjalanan ya tentunya nggak hanya meditasi aja, kita tetap kerja, segala macam, tetap berteman dan sosialisasi dalam pekerjaan diimbangi dengan praktik meditasi ini. Dan saya selalu ikut kelas-kelas beliau, teman saya ini setiap minggu. Di sana saya juga mendapatkan atau menemui teman-teman baru umat Buddhis yang sangat berjasa juga, yang mendorong saya untuk membaca literatur atau karya Buddhis lainnya. Dan waktu itu saya diajak teman saya yang bersama-sama berlatih ini untuk mengambil buku-buku Buddhis, mengambil secara gratis ya, memang diizinkan di Buddhist Education Center di HR Muhammad. Nah itu mengizinkan kita mengambil buku itu secara gratis. Nah di situ saya mempunyai jodoh yang luar biasa dengan teman-teman umat Buddha. Saya mengambil buku satu demi satu, setelah selesai baca saya ambil satu yang lainnya. Di situ saya mulai mendapatkan inspirasi atau suatu pandangan baru yang tidak saya dapatkan jawabannya tentang pertanyaan problema saya di ajaran saya sebelumnya. Saya dengan membaca-baca buku literatur Buddhis ini, saya mulai bisa berdamai dengan problema saya. Saya mulai bisa tidak menyalahkan siapapun. Saya mempercayai bahwa ini adalah karma yang mungkin tidak tahu juga, karma yang saya tidak sadari ataupun karma yang di kehidupan yang lampau.
ajaran Buddha ini membuat saya berpikir lebih konsentrasi pada diri saya. Saya mulai tidak menyalahkan langkah orang tua saya yang salah atau keluarga saya, saudara saya yang salah. Saya mulai bisa berdamai dengan orang tua saya, juga dengan saudara-saudara saya. Mempunyai keingintahuan yang tinggi ya tentang untuk belajar agama Buddha dan mendalami meditasi Buddhis ini lebih dalam. Sehingga pada suatu kelas itu beliau menanyakan pada saya, "Brad, kamu tertarik gak sama meditasi ini? Kalau tertarik, kamu belajar sama Bante. Bante ini dulu juga di mana tempat saya belajar meditasi." Tentunya waktu itu karena saya waktu itu merasa hanya mentok ya, jadi menemukan ketenangan batin dan ketenangan batin aja. Memang itu juga ibaratnya waktu itu saya cukup puas dengan pikiran tenang dan batin tenang, karena itu pun sudah sangat bermanfaat bagi kehidupan saya sehari-hari. Kemudian teman saya ini menyarankan saya untuk ke tempat Bante. Saya tanya waktu itu, boleh Bante siapa namanya itu? Bante Suryabhumi. Bante Suryabhumi itu di Trawas. Saya waktu itu bertiga sama teman saya, setelah selesai kelas meditasi itu langsung merencanakan untuk pergi ke tempat Bante Suryabhumi di Trawas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Giri Manggala ya, Trawas? Belum pernah ya. Jadi waktu itu Giri Manggala ini ya seminggu kemudian kita berangkat ke sana dan motor waktu itu saya dibonceng teman saya dua motor waktu itu ke Trawas. Kita mencari jalan atau ancer-ancer yang diberikan oleh guru awal saya meditasi. Sampai di sana juga Jodokarpa sangat mendukung saya. Saya langsung bertemu Bante Suryabhumi. Dan waktu itu tempat Giri Manggala, tempat Bante ini sudah wafat ya, maaf, mendiang Bante. Beliau sudah wafat di 24 Juni 2020 kemarin. Mendiang Bante ini tempat Bante tidak seperti sekarang gitu. Dulu tidak ada lapangan parkir. Jadi waktu itu kita harus menyusuri jalan pavingan, itu cukup kita nuntun motor waktu itu. Nuntun motor, kita masuk lewat pinggir kali itu. Ya kalau dipikir sekarang ini kok ya bisa gitu. Kadang saya juga bingung ya, kok bisa nekat gitu. Nggak tahu tempatnya, ya cuma modal ingin tahu aja, ingin belajar aja juga sampai. Nah, Jodokarpa yang baik, saya begitu sampai di tempat beliau ada gitu, dan menerima dengan baik. Dan waktu itu kami bertanya-tanya ringan lah, sederhana tentang meditasi dan syarat-syarat untuk latihan meditasi di tempat beliau. Setelah beliau waktu itu bilang minimal meditasi latihan harus 7 hari. Nah, terus waktu itu ya karena teman-teman banyak yang kerja, kita nawar sebenarnya waktu itu ya. Kalau 2 malam berarti 3 malam. Bante ya bilang boleh sih. Itu cuman kalau yang baik itu 7 hari. Nah, kemudian ajakan Bante ini pada kita waktu itu, Bante bilang kalau kalian ini lagi gak ada kerjaan, weekend gitu ya, 1 minggu bolehlah kesini. Wah, ini tawaran lumayan nih kan, boleh nawar cuma 2 malam 3 malam kita boleh. Terus waktu pulang dari tempat beliau ya sampai di rumah itu kita sama teman ini mencoba lihat tanggalan, kira-kira liburnya ada libur kapan itu. Dan seingat saya tidak lama dari pertemuan kami yang pertama dengan Bante, kami langsung merencanakan. Tapi waktu latihan pertama itu kita tidak bertiga, yang bisa waktunya itu berdua, satu dengan teman saya. Kita berdua latihan di tempat Bante, dan waktu itu saya pertama kali ada waktu dengan Bante ini, saya bertanya kepada Bante. Ya, pertanyaan saya ya karena masih dibayang-bayangi background saya yang dulu ya. Saya tanya sama Bante, Bante,
saya mau tanya, Tuhan itu di mana? Loh, Bante langsung jawab sama saya. Yang ngajarkan, yang bilang saya ngajar tentang Tuhan di sini siapa? Saya juga kaget waktu itu. Kemudian saya tanya balik, loh, terus Bante ngajar apa di sini? Bante langsung bilang, Bante saya ngajar meditasi. Jadi karakter beliau ini Bante Suryabhumi, guru meditasi saya, adalah suatu karakter yang tegas, terus ya bisa banyak orang bilang galak juga sih. Kemudian saya diam, meditasi, saya dalam pendidikan meditasi. Gak lama itu langsung bilang, sudah sana naik ke atas gitu. Jadi di Giri Panggala itu kalau pelatihan meditasi itu memang kita dikasih putih di atas. Jadi waktu itu pun perjalanan saya belajar meditasi ini tidak sangat mendalam sebenarnya. Jadi saya sering kali untuk latihan meditasi, oh saya sudah tenang, saya sudah kokoh dalam keheningan ini, saya biasanya sudah selesai 30 menit, 15 menit, lebih cenderung mempertahankan keheningan ini. Nah setelah belajar bertahun-tahun ya, tentunya tidak sehari dua hari. Meditasi ini bukan suatu praktik yang hanya 1 hari, 2 hari, saatnya besok itu kita langsung berubah 180 derajat, tidak. Tapi meditasi ini membawa kita belajar lebih baik step by step sesuai dengan rintangan batin masing-masing, karena rintangan batin pribadi kita ini berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi rintangan batin itu kan rintangan batin dalam meditasi itu adalah nafsu untuk menikmati kesenangan indera, itu kan dijelaskan dalam agama Buddha seperti itu. Dan kedua, niat buruk dan adanya niat buruk ya, jadi kita masih menyimpan rasa dendam, dengki atau tidak suka, itu masing-masing kita ini berbeda-beda. Terus rintangan batin itu juga ada kemalasan atau kelesuan, itu juga berbeda-beda. Kemalasan dalam arti misalkan saya lagi banyak kerjaan, itu kan kesibukan masing-masing orang kan berbeda-beda. Kemudian kegelisahan kita ya itu juga berbeda-beda. Keraguan-keraguan kita juga masing-masing kita berbeda-beda dengan background kita masing-masing. Nah, makanya saya cerita seperti ini karena saya ingin menyampaikan bahwa saya juga waktu itu juga banyak rintangan batin, banyak menghadapi rintangan batin juga. Kemudian dengan mengimbangi atau menyelaraskan, saya latihan dan membaca buku ya. Jadi saya mencoba untuk belajar lebih banyak lah tentang ajaran Buddhis, di mana akhirnya saya juga mulai membaca Parita Suci, mengenal tentang Manggala Sutta, mengenal tentang Karunia Metta Sutta. Kemudian yang pasti yang pernah saya tahu di sini juga pernah dijelaskan tentang 4 kebenaran mulia, kemudian tentang anicca dukkha anatta. Nah itu juga salah satu yang saya juga pelajari dulu awal-awal. Namun karena mungkin ya waktu itu saya memang ingin mencari suatu solusi atau problema untuk keluarga saya ini ya. Ternyata problema dan solusi itu ya dari meditasi ini, dengan menata pikiran saya dan batin saya itu, yang pada akhirnya tahun ke tahun tuh lebih baik lah, dalam arti lebih baik diri saya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Waktu bisnis ya kalau ibaratnya ditipu teman sendiri, dikemplang ya sebolak balik saya ini. Ya tapi praktik buat saya ini lebih takat lah istilahnya. Bukan masalah itu nggak ada ya, oh orang mau nipu saya nggak jadi, ini bukan seperti itu. Tapi semua tetap terjadi, tapi cara saya untuk menghadapi itu yang berbeda. Itu yang saya dapatkan dari meditasi. Kemudian Bante Suryabhumi ini juga selalu pesan pada saya. Saya juga ada bertanya, meditasi saya ini kok sepertinya begini-begini aja. Kadang ngantuk, kadang juga malas gitu ya, saya akui gitu. Nah, Bante Suryabhumi ini bilang, solusinya apa Bante? Bante nggak banyak bicara, memang tipikalnya seperti itu.
Bante cukup bilang sama saya itu bolak-balik. Setiap saya tanya juga jawabannya sama. Ya tekun. Tekun itu aja. Ya kayaknya saya juga udah tekun dalam hati saya ya. Cuma yang ngantuk ini susah gitu. Nah, berjalannya waktu saya tidak bisa mengurai kata yang sederhana tentang tekun ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya baru bisa mengerti arti yang sederhana tekun ini. Yaitu intinya kita harus terus melatih diri. Jawaban segala macam kembali lagi, rintangan batin kita sendiri kan beda-beda ya saya bilang. Jadi nanti kita yang akan menjawab sendiri, orang lain tidak bisa menjawab. Jadi jawaban Bante ini sangat pas, itu tekun itu aja. Jadi tidak membilang tidak berbicara panjang lebar, oh kamu rintangan batin gini tidak ada. Bante hanya bilang pada saya tekun, dan itu yang saya coba lakukan itu ya, dengan rintangan-rintangan yang masih ada pastinya. Berjalannya waktu saya juga banyak belajar mengenai literatur Buddhis juga tentang bagaimana kita menerapkan 8 pandangan benar dalam pekerjaan saya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, 8 pandangan benar. Jadi itu yang saya terapkan dalam pekerjaan saya, dan Pancasila dalam kehidupan saya, pekerjaan saya. Jadi saya melihat pekerjaan saya ini apakah ada melanggar Pancasila gitu. Itu yang paling penting dulu untuk pekerjaan. Begitu juga Pancasila ini juga bisa diterapkan pada diri kita juga. Selain kita memilih bagaimana pekerjaan kita apakah melanggar Pancasila. Selama itu tidak melanggar, saya yakin bahwa pekerjaan saya akan berkembang. Itu aja, saya punya keyakinan seperti itu waktu itu. Meskipun saya mulai dari nol, saya punya keyakinan seperti itu. Selama pekerjaan saya tidak melanggar Pancasila, itu tidak pekerjaan yang menjual makhluk hidup, membunuh makhluk hidup dan seterusnya, itu saya yakin bahwa pekerjaan ini akan langgeng. Kemudian juga bicara tentang Pancasila, beliau juga pernah pesan pada saya dan bahkan pesan pada praktisi meditasi lainnya ya. Kalau kita mau berkembang dalam meditasi kita wajib dan harus mengembangkan Pancasila ini dengan baik. Kita harus bisa melihat sampai sehalus-halusnya kotoran batin diri kita. Kotoran batin, 3 akar kejahatan itu yang membuat kita seringkali tidak berkembang, itu loba, adanya loba, dosa dan moha ya. Jadi keserakahan, kemudian juga ketidaksukaan pada sesuatu, atau adanya kebencian, like and dislike pada sesuatu, suka menjustifikasi atau menghakimi sesuatu, itu membuat kita tidak berkembang juga. Kemudian juga ada moha, yaitu kebodohan yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu juga menjadi akar kita tidak berkembang. Jadi kita memang harus benar-benar mengikis loba, dosa, dan moha ini dalam praktek meditasi. Jadi meditasi, Bapak Ibu, dengan pengalaman saya mengenal meditasi ini, bisa saya pastikan meditasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Sangat bermanfaat. Tinggal kita mau belajar dan tekun untuk melatih terus-menerus. Ya, kita melihat dengan batin pada diri kita masing-masing. Kita jangan melihat orang lain, berkaca orang lain, orang itu sudah berhasil atau segala macam, itu juga suatu kotoran batin. Dan kotoran batin ini sangat halus bermacam-macam. Saya juga pernah mengalami saking meditasi itu membuat kehidupan saya sangat berubah, total drastis ya. Ini saya jujur, saya juga pernah khawatir suci. Nah ini kan khawatir suci gimana? Saya khawatir itu kalau saya terlalu cespleng dalam meditasi ini, saya ada ketertarikan menjadi biku waktu itu.
Wah, terus saya berpikir, wah kalau saya jadi biku, keluarga saya gimana? Gitu. Kemudian, tapi keinginan itu sangat kuat waktu itu ya. Ini kalau saya pelajari dengan literatur karya Buddhis, itu adalah suatu efek kegiuran dari belajar meditasi. Efek kita suatu kegembiraan yang luar biasa akan meditasi sehingga membuat kita itu ingin meninggalkan duniawi. Nah, ini juga kotoran batin yang halus sebenarnya. Kemudian karena kan keinginan, tapi tanpa disadari atau dilandasi dengan pikiran bijak, masih ada keluarga gitu kan. Nah, itu juga pernah saya alami Bapak Ibu. Jadi khawatir suci itu juga pernah saya alami. Dan saya selami dengan berjalannya waktu, ternyata siapa yang gak mau suci ya? Ini kekhawatiran ternyata kotoran batin juga, kilesa juga gitu. Nah, ternyata saya pelajari itu khawatir suci ini sebenarnya hanya alasan kita untuk malas berlatih sebenarnya, untuk lebih maju. Suci nggak gampang, mengikis kotoran batin aja juga nggak gampang, butuh bertahun-tahun. Saya dari tahun 2009 sampai sekarang juga masih meditasi, juga belum suci gitu. Nggak semudah itu ternyata setelah saya berjalan ya. Setelah saya menjalani waktu itu, jangan berpikir yang terlalu tinggi karena itu menjadikan keraguan kita. Akhirnya kalau kita ada keraguan itu juga rintangan batin. Nah, ternyata setelah saya pelajari bahwa khawatir suci itu adalah kemelekatan kita pada keluarga sebenarnya. Kalau kita mau jujur pada diri masing-masing ya, saya juga jujur pada diri saya. Ternyata saya masih melekat pada keluarga. Gitu. Jadi itu saya bilang pada diri saya, inilah rintangan batin saya. Gitu. Kemudian dengan belajar meditasi samatha, Bante Surya Bumi juga pernah Bante ini jarang menginstruksi saya sebenarnya. Instruksinya itu berupa pertanyaan. Jadi karakter Bante itu selalu bertanya, sukanya bertanya, nggak nyuruh gitu. Tanya pada saya, kamu kenapa tidak belajar meditasi vipassana? Mendiam Bante bertanya pada saya waktu itu. Nah, saya meditasi vipassana dan samatha itu sering saya baca, tapi kalau tidak praktek itu kan kita tidak betul-betul paham. Jadi waktu itu saya tanya sama Bante apa? Kembali lagi jawaban Bante ini perlu saya urai lagi gitu. Bante menjawab gini pada saya, bahwa meditasi vipassana itu, kalau meditasi samatha tadi kan belajar melatih untuk perhatian atau sadar pada objek nafas, tapi objeknya ada 40 objek ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling mudah adalah objek anapanasati karena kita semua punya, yaitu udara, keluar masuk udara ini. Nah, Bante menjawab saya dengan pertanyaan saya itu, meditasi vipassana itu ya perjalanan kamu ke sini itu meditasi vipassana. Tambah bingung tuh pasti. Meditasi vipassana itu perjalanan kamu dari rumah ke sini itu meditasi vipassana. Nah, ini jawaban yang mungkin Bante juga tahu saya suka berpikir sendiri. Dikasih jawaban yang saya harus berpikir terus itu. Saya bingung, jujur aja bingung. Kemudian saya mencoba mencari secara praktik ya, bukan secara teori. Saya mencari guru yang pas untuk meditasi vipassana. Tapi karena kesibukan dan segala macamnya, yaitu alasan saya sebenarnya ya, rintangan saya sendiri, saya tidak sempat mencari guru yang pas waktu itu. Dan dalam perjalanan saya untuk mencari itu, saya juga punya jodoh baik, juga bertemu dengan Bante-Bante lainnya. Ya, salah satunya Bante Kiticai. Kemudian tidak lama saya juga bertemu dengan Bante Sriwisan. Beliau ini juga menjadi guru saya secara tanya jawab. Bante Kiticai dan Bante Sriwisan seringkali menjadi guru saya juga dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan saya sehari-hari saya juga sering sharing sama Bante. Nah, saya juga meditasi vipassana itu juga sering tanya sama beliau, Bante Kiticai dan Sriwisan, tapi untuk praktek belum. Kemudian karena saya juga ada kecocokan dengan tempat Giri Manggala yang
tempatnya alami, juga mendukung untuk kita latihan. Itu di tahun 2020 kan Bante wafat. Kemudian tidak lama di tahun 2022 Giri Manggala itu dipimpin atau dipegang oleh Bante Wangisa. Bante Wangisa tentunya murid Bante Surya Bumi juga. Dan waktu ada kelas retret itu, kelas retret meditasi kembali di Giri Manggala itu, saya tertarik dan ikut lagi. Dan kok ya pas jodoh lagi. Bante Wangisa ini lebih condong mengajarkan meditasi vipassana. Nah, meditasi vipassana ini yang diajarkan beliau merupakan, bagi saya adalah merupakan lanjutan dari pembelajaran meditasi samatha, di mana meditasi vipassana ini adalah membuat kita atau mengajarkan pada kita untuk selalu sadar dalam kondisi apapun, tidak hanya waktu duduk meditasi. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, megang gelas, jalan dan segala macamnya itu kita harus terus sadar, meskipun tidak bisa ya, tapi diusahakan kontinuitas, jadi berkesinambungan kesadaran ini. Tentunya tidak langsung juga langsung bisa, kadang kita lupa bahwa kita tidak untuk menjaga kesadaran ini. Tapi 2022 baru, sampai sekarang ini saya juga masih melatih vipassana ini gitu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya sampaikan dari sharing ini, saya ingin menyampaikan bahwa meditasi ini sangat manfaat bagi diri saya. Dan bila Bapak Ibu sudah memulai meditasi, jangan pesimis atau patah semangat untuk menghadapi pasang surutnya rintangan batin kita ini. Kadang memang meditasi seperti itu ya. Kadang kita merasa sangat baik dan kadang kita dengan banyak masalah. Kita dalam meditasi itu ada gangguan atau kegalauan, itu wajar. Jadi anggaplah itu adalah suatu kewajaran, memang wajar. Semua kita punya rintangan batin. Dan intinya harus tekun. Dan bila yang belum pernah praktek meditasi, kalau boleh saya saran ya, mulailah untuk praktik meditasi karena ini sangat bermanfaat. Kita lebih mengenal diri kita. Dengan kita lebih mengenal diri kita, tentunya kita bisa berdamai dengan diri kita. Dan kita tahu kapasitas diri kita dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi sekian sharing saya tentang saya meditasi. Oh ya, dan saya Buddhis juga, secara KTP itu baru tahun kemarin. Jadi ya semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi suatu inspirasi mudah-mudahan, dan harapan kita semua tentunya dengan meditasi kita dapat mengikis semua kilesa kita masing-masing yang ada, sehingga kita dapat merealisasi nibbana, kita dapat akhirnya pada tujuan mulia, yaitu putusnya rantai samsara ini. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa dalam terus kita akan semoga berbahagia satu. 智慧法当愿度生，欲界大道，法无上心，智慧法。众
unwaver.
愿得智慧真明了，不愿追赶去教主，时时常寻菩萨道。Krishna kita dedikasikan pala-pala yang tadi kita baca. Komju Indonesia, 我太平安，风调雨顺，就是虽然花到高位，祝你自身的健康。阖家平安，万事如意，佛心坚固，丰胸华季，愿所求一切灾难归散，吉祥圆满。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无